Realita guru honorer yang jarang dibahas. Maksudnya realita guru honorer yang jarang dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda seorang guru dan Anda merasa diri Anda belum berkembang, mungkin saatnya ini berubah. Yang merasa aja, yang sudah merasa berkembang, tinggalin aja video ini. Jadi kali ini saya ingin memulai video ini bukan sebuah teori tapi dengan suatu cerita. Jadi ada seorang guru honorer, sebut saja Pak Andi gitu ya. Setiap pagi beliau berangkat lebih awal, bukan karena rumahnya dekat tapi justru karena jaraknya cukup jauh. Biasa ya, kalau guru-guru rumahnya jauh itu biasanya datangnya lebih awal daripada guru-guru yang rumahnya dekat. Dan beliau harus memastikan beliau tidak terlambat. Dan sampai di sekolah beliau melakukan hal yang sama dengan guru-guru yang lainnya, mengajar, membimbing siswa, menyiapkan materi. Dan kalau dilihat dari luar itu mungkin tidak ada bedanya. Siswa tidak tahu mana guru honorer, mana yang bukan, mana yang sejahtera, mana yang bukan. Bagi mereka semua adalah guru. Tapi setelah pulang sekolah, Pak Andi itu realitanya mulai berbeda. Pak Andi tidak langsung pergi untuk istirahat, tapi kadang beliau masih harus mengajar dengan les kecil-kecilan atau mencari tambahan lain, bukan karena ingin lebih tapi karena Pak Andi perlu. Dan yang menarik, beliau tidak pernah banyak cerita, tidak pernah mengeluh di depan siswa, tetap senyum, tetap mengajar dengan baik. Sampai suatu hari saya sempat berbincang ringan dengan Pak Andi, nggak capek Pak gitu ya. Kemudian beliau cuma tersenyum saja dan bilang, capek sih tapi ini sudah terbiasa. Kalimat mungkin sangat sederhana, tapi kalau kita pikir mungkin maknanya dalam sekali. Karena realita pada umumnya guru honorer itu tidak hidup dalam kondisi ideal. Mungkin kita sering melihat berita gitu ya, yang mungkin kondisinya itu harus kita terima. Dan namun realitanya ini jarang banget dibahas. Bukan hanya soal gaji kecil, tapi tentang terbiasa dengan keterbatasan, terbiasa dengan menunda keinginan, bahkan mungkin terbiasa dengan menunda atau berharap terlalu tinggi. Dan tanpa sadar itu membentuk cara berpikir. Bukan salah, bukan juga kelemahan, tapi sekali lagi ini adalah realita. Dan saya juga pernah melihat guru honorer lain yang sangat kreatif, sering membuat media pembelajaran yang menarik, siswa suka dan guru kagum. Tapi itu semua hanya terhenti di kelas, tidak pernah dibagikan lebih luas, tidak pernah dikembangkan, tidak pernah dijadikan sesuatu yang lebih. Kenapa? Bukan karena dia tidak bisa, karena sekali lagi, tapi karena sudah menjadi kebiasaan berpikir. Ini saja sudah cukup buat saya, dan disitulah realita kedua muncul. Yang selanjutnya adalah tidak punya potensi, tapi tidak melihat bahwa potensi itu bisa dikembangkan atau bisa berkembang. Lalu ada lagi realita lain yang mungkin jarang disadari teman-teman. Guru honorer sering berjalan sendiri, tidak banyak yang membimbing arah ke depan, tidak banyak yang menunjukkan peluang. Akhirnya hanya menjalani hari demi hari tanpa tahu harus kemana. Dan kalau ini terus terjadi, tahun demi tahun akan terasa sama. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman berhenti sebentar, bukan untuk merasa kasihan, karena kalau kasihan kita kasihan sama-sama ya, bukan untuk menyalahkan keadaan, tapi untuk melihat sesuatu hal yang penting, bahwa di balik keterbatasan itu masih ada sesuatu hal yang tidak hilang, yaitu kemampuan. Guru honorer itu masih tetap bisa mengajar, tetap bisa menjelaskan, tetap bisa membimbing, dan disitulah itu bukan sesuatu hal yang biasa, itu adalah sebuah aset. Masalahnya teman-teman, kita jarang melihat itu sebagai peluang. Saya sendiri pun mungkin agak terlambat menyadari itu, sehingga baru-baru saja saya merasa bahwa itu adalah sebuah aset ya. Awalnya mungkin iseng gitu ya, membuat catatan lebih rapi lalu dibagikan ke teman-teman, ternyata banyak yang suka. Atau kita biasanya sering melihat LKPD yang bertebaran di Canva atau di media-media lain, itu sebagian besar juga mungkin produk dari teman-teman kita gitu ya. Dan banyak sekali hal-hal yang mungkin kita bisa kembangkan. Dan di situ mungkin kita mulai muncul ide gitu ya. Kenapa kita tidak buat lebih serius? Mungkin memang tidak langsung besar, tidak langsung berpenghasilan banyak, tapi kita harus mulai bergerak. Dan itu yang membedakan kita tidak diam, kita bergerak. Jadi pergerakan ini bukan siapa yang hebat, tapi siapa
yang mulai. Saya tidak mengatakan semua harus bisa berubah, tidak. Tapi kita harus mulai dengan sebuah perubahan kesadaran bahwa kondisi hari ini bukan akhir dari segalanya, bahwa kita masih bisa belajar, kita masih bisa mencoba, dan kita masih bisa berkembang pelan-pelan sesuai kemampuan. Karena perubahan itu tidak harus besar, kadang cukup dari satu langkah kecil tapi dilakukan terus-menerus gitu ya. Tadi kesimpulan besar dari tema kita hari ini adalah realita guru honorer itu bukan hanya tentang gaji kecil, tapi tentang terbiasa hidup dalam keterbatasan, terbiasa tidak melihat potensi diri, dan terbiasa berjalan tanpa arah yang jelas. Padahal kalau satu saja dari itu berubah, maka masa depan juga ikut berubah. Dan kalau hari ini Anda merasa ini saya, sekali lagi ini bukan kebetulan, mungkin ini saatnya bukan untuk mengeluh tapi untuk melihat peluang. Jadi saya ingin tanya satu hal kepada teman-teman, apakah Anda sudah siap untuk mulai dari yang kecil? Kalau iya, tulis di komentar saya siap berkembang. Dan kita akan berjalan sama-sama pelan-pelan tanpa terburu-buru, tapi pasti. Karena saya percaya bukan hanya mereka di luar sana yang bisa, tapi guru pun bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.